Orang kafir justru nanya-nanya, kenapa sih Allah bikin perumpamannya nyamuk? Tadi ya semut lah, laba-laba, kenapa? Karena bisa jadi sesuatu yang kecil itu bisa memberikan pembelajaran yang begitu besar buat kita. Sementara hal-hal yang besar belum tentu pembelajarannya sebesar hal-hal yang kecil tadi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ya, makasih ya. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah baballahi wa rasulih, kajian kita sudah sampai surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 26. Boleh yang bawa HP atau yang bawa mushaf dibuka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguh Allah tidak segan, tidak malu untuk membuat perumpamaan berupa seekor nyamuk ataupun yang lebih rendah dari itu. Nah, ketika ada perumpamaan seperti ini, nanti nyamuk lah, kemudian ada al-ankabut, laba-laba, an-nahl semut, an-nahl lebah, an-naml semut. Bahkan nanti ada binatang-binatang yang lain seperti keledai misalnya. Ya, unta, dan bahkan ada anjing dan babi di sana gitu ya. Sebagai binatang yang najis, maka ada dua kemungkinan. Fa ammal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya, mereka memilih berpikir positif. Fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Karena semua perumpamaan ini ya benar dari Allah. Sudah selesai. Nggak usah mikir macam-macam. Tapi justru orang-orang kafir yang aneh. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang kafir justru nanya-nanya, kenapa sih Allah bikin perumpamannya nyamuk? Tadi ya semut lah, laba-laba, kenapa? Lah, pertama Allah itu Tuhan kita, pencipta kita, suka-suka Allah mau bikin apa juga. Emang kita ikut bantuin bikin kan? Enggak juga. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi alam semesta sendirian juga, nggak minta bantuan kita kok. Ya, maka nanti ada sifat Allah namanya al-iradah, Allah maha berkehendak. Ya, yang sifat 20 itu kan, yang nanti ada muridan, kaunuhu muridan, Allah maha berkehendak dan nggak bisa diintervensi. Itu yang pertama. Sehingga nanti ada poinnya, jangan bertanya kalau tujuannya justru berpikirnya negatif. Ya, misalnya saya bacakan di sini lanjutannya ayat ini tadi ya. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ada yang jadi sesat, ada yang jadi mendapat petunjuk. Siapa yang sesat? Yang orang kafir tadi, malah nanyanya aneh-aneh. Ya, sedangkan orang beriman udah ini dari Allah, selesai. Titik. Ya. Sehingga di beberapa tafsir dikatakan, misalnya di sini dijelaskan di Al-Hidayat ya. Al-ibrah fi amthalil Qur'an laisa fil anwa' wal asnaf. Pelajaran dari perumpamaan yang ada dalam Al-Qur'an ini ya tidak dilihat dari macamnya, jenisnya, wala fil ashkal wal ahjam.
bukan juga dari bentuk maupun ukurannya, bukan itu. Walakinnaha adawatun litanwir wat tafsir. Tapi ini sebagai penerang, sebagai bukti akan adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makin diteliti makin bingung. Ada yang neliti mata lalat, katanya ada yang sampai 100 matanya. Gimana tuh? Bikinnya kayak apa? Ya kalau bukan pencipta nggak mungkin. Ya, gara-gara nyamuk, gara-gara ya, kemudian berpikirnya positif, malah jadi kaya kan, bikin pabrik obat nyamuk. Yang mikirnya negatif lain, malah kesel, tepak tepuk. Baru berapa banyak pabrik gara-gara nyamuk, ya kan? Obat nyamuk ada, raket nyamuk ada, ya kan? Seneng gitu, oh tidur atau gitu kan, kayaknya enak banget ya, padahal tuh lagi ngebunuhin itu. Ya, sehingga bahasanya adalah fata'ammalha wa'tabirha, pelajari dan renungkan. Karena Allah nggak mungkin menciptakan sesuatu yang ya tidak ada gunanya. Lalu yang berikutnya di tafsir dijelaskan la tahtakir syai'an, jangan meremehkan. Mahma kana sagiron, walaupun hal itu dianggap kecil sama kita. Faqad yahmilu minal mawa'id wal ibar ma la yahmiluhu ma huwa akbar minhu. Karena bisa jadi sesuatu yang kecil itu bisa memberikan pembelajaran yang begitu besar buat kita. Sementara hal-hal yang besar belum tentu pembelajarannya sebesar hal-hal yang kecil tadi. Ya, makin diteliti sekarang ternyata ya tidak hanya tadi, ada juga binatang-binatang yang tidak terlihat oleh mata. Dengan mikroskop terus diteliti, lama-lama diteliti lagi, ada lagi sel, diteliti lagi, ada lagi DNA. Ya, ada kromosom di sana jumlahnya 46. Ya, ternyata di situ juga sudah tercantum semuanya. Nanti ketika udah jadi manusia nih, sudah kelihatan kulitnya kayak apa, bentuk tubuhnya seperti apa, terdata di kromosom itu, di DNA itu. Makanya orang-orang Barat bilangnya ini book of life, katanya buku kehidupan. Lalu pertanyaan uniknya, yang menciptakan DNA ini siapa? Ujungnya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak mungkin ada dengan sendirinya. Itu jauh lebih kecil dari nyamuk. Tapi luar biasa, mereka makin bingung, kok ada ya hal yang sekecil ini, DNA ini, tapi bisa mendata semuanya. Saya dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah terdata di DNA itu. Ya, sehingga tadi pertanyaan fata'ammalha wa'tabirha, udah renungkan, pikirkan, analisa, dan semakin kita analisa, kita semakin yakin bahwa alam semesta ini ada penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga orang-orang beriman tadi mengatakan fa'amal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman coba bilang ya, ini dari Allah, udah selesai. Pasti akan ada manfaatnya. Pasti ada hikmahnya, baik kita tahu ataupun tidak. Ya. Kemudian dijelaskan lagi la yasuddannaka an bayani hukmi syari'ati fi syu'unil hayati kulliha. Tawahumuka anna fi ba'di dzalika ma qad yaghuddu min makanatik aw la yunasib adwaq ahli asrika. Jangan gara-gara ya hal-hal yang masih berprasangka, baru dugaan, kita sudah antipati. Atau secara sederhana ya, penafsir ini mengatakan jangan berpikir negatif tentang Islam. Jangan Islamofobia. Jangan takut sama Islam. Asal bilang ini Islam langsung takut. Ya. Padahal semua ajaran Islam yang Allah turunkan buat manusia itu tujuannya buat kebaikan manusia. Sekecil apapun ajarannya, sesederhana apapun ajarannya, itu semua buat kebaikan kita. Ya. Sehingga kalau ditanya Islam kok banyak ngatur banget sih ya? Emang iya. Jangankan hal-hal yang besar, hal yang kecil saja, bicara toilet aja diatur. Ya kan, masuk toilet pakai kaki apa? Kaki kiri, itu diatur.
Masuk masjid, kaki kanan. Terus mau masuk toilet, apa doanya? Diajarkan doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, di toilet jangan kelamaan, malah karaokean di toilet jangan. Kata Nabi jangan lama-lama di toilet, itu tempatnya makhluk halus di sana. Tempatnya setan di situ. Jadi ya udah sekedar ya ingin buang hajat aja, jangan pakai lama termenung sampai nyari ide lagi di situ. Oh ya dapat, karena kan ada setan di situ. Cuma idenya biasanya ide yang jelek, ya kan? Jadi yang paling bagus toilet rumahnya, toilet bagus banget, jalannya nggak bagus nggak apa-apa. Kenapa? Saya nyari idenya di toilet, Pak Ustadz. Udah dijelaskan mau masuk aja dibilang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kau berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Di sana banyak setannya. Nyari ide tuh di masjid, di mihrab tempat sholat enak. Nyari ide di toilet. Ya, bayangkan sampai toilet aja yang kamar kecil diatur, apalagi istana yang begitu besarnya, pasti Allah atur. Jangan gara-gara ada orang-orang yang nggak suka dengan bahasa istana, dengan bahasa pemerintah, lalu kita ikut-ikutan. Iya ya, udahlah Islam ngomongin masjid aja deh, jangan ngomongin istana. Justru istana itu harus kita diskusikan biar istana itu isinya orang-orang soleh. Kalau orang-orang yang katanya soleh itu alergi dengan istana, nanti yang ngisi istana orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang tukang mabuk, tukang judi. Kalau udah begitu kitanya yang ribut, kok kita mau sih lah ada. Begitu pemilu disuruh nyoblos kagak mau, pada golput. Kalau orang solehnya golput, berarti yang naik orang yang salah. Kalau yang nyoblos tukang mabuk, berarti yang dipilih ya orang mabuk juga. Yang nyoblos suka narkoba, yang dipilih ya tukang narkoba juga. Makanya kita orang soleh ikut nyoblos, yang kita pilih orang soleh juga gitu. Itu tadi bicara istana misalnya. Jangan alergi, apalagi jangan bawa-bawa negara ya dalam agama. Justru agama itu untuk membersihkan. Ya. Justru agama itu datang untuk membimbing, jangan sampai salah arah. Jangan sampai negara ini rusak oleh orang-orang yang nggak paham agama, yang mencari keuntungan duniawi sesaat yang nggak bakal dibawa mati juga, ya kan? Ya, itu poin yang berikutnya. Jangan kita alergi dengan bahasa agama, bahasa Islam, bahasa ajaran Islam, ya. Karena kalau Islam itu ranahnya cuma ranah pribadi, ya tidak ada dakwah. Kenapa ada dakwah? Karena Islam tidak hanya bicara masalah pribadi, Islam juga bicara masalah sosial. Ya. Dan kita harus yakin. Karena dari awal sudah dikatakan di Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Lah kok ngaku Islam masih ragu sama Quran, kan aneh. Ya, ketika tidak ada pemahaman yang benar, duduk bareng kita diskusi yang mana yang salah, gitu loh. Ya, maka dikatakan di sini di penafsiran berikutnya, ammal musaddiquna bi kalamillah, orang-orang yang yakin dengan kalamullah, dengan firman Allah, dengan Al-Quran. Yakin dari sisi mana? Pertama, bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah. Ya, kalau kita lihat misalnya di Mukhtasar, ya, Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran dikatakan, ya, dzalikal Qur'anul azim, Quran yang agung ini, la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, la min jihati tanzilihi, kita enggak ragu bahwa Quran itu dari Allah, bukan dari Muhammad. Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itu adalah firman kalamullah, firman Allah.
Dan kita umat Islam nggak boleh ragu. Karena sekarang ini yang sedang mulai dibikin ragu nih. Banyak ucapan-ucapan yang masa sih Quran ini kan bahasa Arab, bahasa manusia dan seterusnya. Ya. Ketika umat Islam sudah ragu bahwa Quran dari Allah, udah isinya juga nggak bakal menerima. Jadi ketika dikatakan la raiba fihi, kita nggak ragu dengan Quran, kita nggak ragu bahwa Quran dari Allah. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, wala min haitsu lafdhihi. Kita nggak ragu bahwa Quran itu lafaznya, teksnya memang dari Allah. Ya, Rasul nggak nambahin, nggak ngurangin, nggak ngerubah. Ya, semua dari Allah, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas semua dari Allah. Ya, kemudian wa ma'nahu, juga maksud dari ayat ini. Karena itu, untuk yang ingin mendalami Al-Qur'an diperlukan ilmu alat namanya bahasa Arab. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab. Gitu ya. Tapi kalau hanya yang ingin sekedar mengetahui, monggo pakai terjemah silahkan. Tapi yang ingin mendalami, bahkan ingin mengajarkan, sebaiknya ditambah dengan bahasa Arab sebagai ilmu alatnya. Cukup nggak dengan bahasa Arab? Ya enggak juga. Ya minimal kalau kata para ulama untuk memahami Al-Quran, ilmu alatnya itu belajar ilmu usul. Ya, entah usul tafsir boleh kalau ingin tahu tafsirnya, atau kalau mau tahu Quran Sunnah ya belajarnya usul fikih. Ya, itu dari sisi maknanya, sehingga kita tidak menafsirkan sembarangan, ada frame-nya, ada relnya. Ya, karena kalau enggak nanti sembarangan nerjemahinnya dan itu malah fatal. Ya, kemudian fahuwa kalamullah, inilah firman Allah Ta'ala, yahdi al-muttaqin. Dan kita yakin bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Yang kita minta tiap hari dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah petunjuk. Kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Petunjuk ini adalah Al-Quran. Nah, ketika kita sudah yakin sama Al-Quran ini, barulah kita bisa teruskan. Apa lanjutannya? Dijelaskan di tafsir ini. Ya, fayaftahu lahum abwaaba fadlih. Kalau kita yakin dengan Al-Quran tadi, dari sisi wahyu, teks ayatnya, maknanya dan sebagai hidayah, petunjuk, akan Allah bukakan pintu-pintu keutamaan. Ya, wa yashrah sudurahum li fahmi muradihi. Akan Allah lapangkan dada kita untuk memahami maksud makna dari ayat ini. Sehingga fayazdaduna imanan wa yaqinan. Sehingga umat Islam yang mendalami Al-Quran akan semakin bertambah keimanan, keyakinannya. Ya. Karena itu jangan cukup hanya dengan baca. Tambahkan dengan memahami maksud atau arti dari Al-Quran, baik lewat terjemah maupun lewat bahasa aslinya, silahkan. Ya, ini kalau dari awal mereka sudah yakin dengan kebenaran Al-Quran. Jadi apapun yang datang dari Allah, dari Al-Quran, udah yakin, selesai. Ya. Tapi di lain pihak, wa ammal kafirun, orang-orang kafir enggak. Dia berpikir negatif, fatashtabi alaihimul bayyinat, yang sudah jelas aja dianggap ambigu, membingungkan, wa tastaghliqul wadihat, sehingga yang sudah jelas terang benderang pun dianggap masih gelap gulita. Inilah kejadian yang menimpa orang-orang kafir. Ya. Tidak hanya zaman sekarang, bahkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy memang nggak paham Quran, paham. Bahkan bukan cuma paham, mereka senang dengan bahasa Al-Quran. Makanya tiap malam itu, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya datang ke rumah Nabi. Kenapa? Mau dengerin Quran.
Karena begitu indahnya sastra Al-Quran. Ya, tapi karena gelap, mindik-mindik pelan-pelan, akhirnya ya saling benturan, kejedot. Siapa nih? Abu Lahab, Abu Jahal. Shh, udah ya. Jangan ngomong-ngomong kalau kita ke rumah Muhammad, pulang lagi. Tapi mereka menentang maknanya, tapi senang sama bahasanya. Ya. Kok kita nggak gitu, Ustaz? Ya, kita nggak ngerti. Ya, nanti kalau kita udah ngerti, minimal belajar 3 doang. 1, belajar nahu, ya, ilmu kalimat Al-Quran. 2, belajar sorof, ya, kata-kata dalam Al-Quran, mana kata dasar, mana kata imbuhan, tambahan. Dan yang ketiga setelah itu belajar balaghah, ya, seni atau keindahan bahasa Arab. Kalau sudah paham 3 ilmu itu, insya Allah kita baca Quran itu nikmat luar biasa. Ya, susunan katanya. Ya, kita kan kadang kalau punya lagu favorit nih, misalnya lagu-lagu lawas lah zaman dulu kita dengerin, enak nggak dengerinnya? Enak, bisa ulang-ulang, mau tidur kita dengerin, nikmat banget. Bahkan kadang sampai karaokean. Kenapa? Karena memang menikmati lagu itu. Nah, Al-Quran jauh lebih nikmat dari itu. Sehingga orang-orang kafir saja yang nggak suka dengan Nabi, nggak suka dengan Quran, tapi menikmati keindahan bahasanya. Ya. Nah, kalau mau sampai itu aja, cuma belajar 3 doang ya. Ya, sekarang gampang, tinggal googling aja. Ya, tulis aja ilmu nahu dasar, udah baca, pelajari ilmu sorof dasar. Terakhir tadi balaghah, ya udah itu doang. Ya. Bisa sehari nggak? Ya tergantung. Ya, kalau modelnya kayak Imam Syafi'i mungkin kan. Imam Syafi'i ya ngapalin hadis gurunya. Al-Muwatta 4.000-an hadis, 29 hari apal. Nah, kita juz amma aja susah ngapal-apal. Iya kan? Apa lupa lagi yang nggak dibaca? Ya. Tapi bisa, iya bisa. Karena sahabat Nabi Zaid bin Sabit disuruh sama Rasul untuk belajar bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani itu bahasa orang-orang Yahudi. Karena dulu kan ada 3 suku Yahudi di Madinah. Makanya Rasul harus tahu caranya yang ngutus sahabatnya. Yang cerdas di antaranya tadi Zaid bin Sabit. Ya, enggak sampai sebulan balik lagi menghadap Rasul. Ya Rasulullah, saya sudah kuasai bahasa Ibrani. Bayangkan, enggak sampai sebulan. Kenapa? Karena ngikutin perintah Rasul. Kalau dia semangat belajarnya cepet. Nah, kita belajar bahasa Inggris, dari SD, SMP, SMA, kagak bisa-bisa. Ya karena tadi nggak semangat belajarnya. Belajar bahasa Arab baru dialog 1, 2 udah bubar. Ya, kalau kita semangat, insya Allah Allah mudahkan. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Oke, lanjut ya. Dijelaskan di sini faman man sa'ala an syai'in min kalami rabbih wa ahkami syar'i. Siapa saja yang ingin bertanya tentang Al-Qur'an, tentang ajaran-ajaran hukum-hukum yang ada di dalamnya, ya, falyahdhar. Hati-hati, waspada su'alal mahjubin an nurillah wa hikmatihi. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarah untuk menutup cahaya Allah. Atau pertanyaan-pertanyaan yang ya sepertinya mengandung unsur kebencian pada Quran, jangan. Ya. Al-maqtu'ina an sunnatillah wa tadabburihi, bisa memutus sunnatullah dan juga seolah-olah ya Allah itu bukan zat yang mengatur alam semesta ini. Man la yarjuna lillahi waqara. Ya. Jadi, tapi kalau memang pertanyaan karena kita betul-betul nggak tahu, ingin mencari jawaban, apalagi mungkin dari agama yang lain menyerang kita, ya nggak apa-apa, silahkan.
Pak Ustadz kok di sana begini-begini misalnya, kok di agama lain misalnya ya, yang katanya Injil kok sekarang namanya bukan Injil, Alkitab misalnya. Padahal kalau kita lihat ya di Eropa, di Amerika bahasanya the Bible. Kenapa di Indonesia diartikan Alkitab? Ya kita kok diem aja, itu masalahnya. Alkitab itu kan bahasa Arab. Sedangkan Injil itu bahasa Yunani. Harusnya mereka dekat-dekatnya ke bahasa Yunani. Kenapa sekarang nama kitab suci jadi Alkitab? Dan kenapa umat Islam diem aja? Takutnya anak-anak kita menyangka bahwa Alkitab ini juga sama dengan Quran. Harusnya kita protes. Gantilah Bible, nggak apa-apa. Injil terserah. Yang penting jangan Alkitab. Karena Alkitab itu nama Al-Quran. Misalnya, kan dalikal kitabu la raiba fihi. Apa hubungannya Injil, Bible dengan Alkitab misalnya? Gitu ya. Nah, itu pertanyaan bisa kita jawab, kita jelaskan. Itu. Karena kadang-kadang mereka sendiri sudah mulai pakai nama-nama Islam nih. Wahyu lah, mukjizat, salam. Itu kan bahasa-bahasa Islam. Tapi mereka pakai untuk ya mendekatkan dengan Islam dan ujung-ujungnya untuk merusak Islam atau memurtadkan umat Islam. Harusnya kita protes, kita luruskan. Kita sudah punya kata-kata yang khusus nih. Dari bahasa Arab, kalau kamu mau silakan pakai kata-kata yang berasal dari Yunani. Karena Injil katanya dari bahasa Yunani. Atau kalau misalnya Taurat berasal dari bahasa Ibrani, silakan pakai bahasa Ibrani. Jangan pakai bahasa Arab. Sehingga nama Tuhan mereka pun sama dengan kita, Allah. Padahal tidak ada di kitab aslinya, di Injil yang berbahasa Yunani maupun yang berbahasa yang lain itu nama-nama Allah di situ. Kenapa sekarang Tuhannya ngikutin kita? Makanya di Malaysia itu kata-kata Allah itu khusus untuk orang Islam. Di luar Islam nggak boleh ngomong Allah. Lebih keren Malaysia, kita malah diem aja. Ya itu kayak gitu misalnya, silakan. Ya, wallahu a'lam. Oke, ada pertanyaan lagi monggo? Silakan Bapak, ada yang bertanya Pak? Sepi juga nih. Berarti dia paham, alhamdulillah. Ya. Ya. Oke ya. Ditekatkan lagi di sini min kamalil adab ma'allah. Adab kita dengan Allah, kesempurnaan adab kita dengan Allah, an yas'alal 'abdu amma ghamadu 'alaihi min kitabi rabbih. Kita bertanya tentang Al-Qur'an yang memang kita enggak paham. Ya, wa ahkami syari'ati, atau kita bertanya tentang ajaran, tentang hukum-hukum syariat. Su'alal bahith, pertanyaan orang yang memang sedang mencari tahu, anil haq, mencari kebenaran. La su'alal mu'anid al-mu'tarid, bukan pertanyaan orang-orang yang membangkang atau yang meninggalkan Al-Quran. Ya, tujuan kita bertanya untuk ya ingin mendekatkan kita dengan Quran. Itu ya. Yadribullahu al-mathal al-wahid wa yashra' al-hukm al-wahid fayanqasimun nas bi sya'nihi tawaif syatta. Allah memberikan perumpamaan satu nih di ayat ini, cuma bicara nyamuk. Ya, dan menjelaskan bahwa Allah itu tidak segan untuk menciptakan seekor nyamuk. Ya, cuma satu masalah saja bisa timbul kelompok-kelompok yang berbeda. Ada kelompok yang berpikir positif bahwa ini semua dari Allah, pasti ada tujuannya, pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan di dalamnya. Itulah orang-orang yang beriman. Ya. Sehingga ada baina mu'min muhtadin, sehingga orang beriman ini menjadi muhtadin, mereka mendapat tambahan hidayah, petunjuk. Tapi ada juga kelompok wa kafirin dhalin, ada kelompok orang kafir dan tersesat cuma gara-gara nyamuk. Sehingga di ujung ayat ini dikatakan wallahu la yahdil qaumadz zalimin.
Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, karena tidak pantas bagi kita mempertanyakan tentang apa yang Allah ciptakan. Ya, itu tadi adab kepada Allah. Menerima saja apapun yang Allah ciptakan pasti baik. Ya. Jangan berpikir yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kelompok kedua tadi yang kafir, yang dhol tadi, yang sesat, Allah jelaskan di ayat berikutnya, ayat 27. Ya. Apa sifat-sifat atau karakter orang-orang yang berpikir negatif? Ya, yang gara-gara nyamuk aja udah berprasangka negatif terhadap Allah. Dijelaskan di ayat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Perjanjian yang mana? Kapan kita bikin perjanjian dengan Allah? Ada yang tahu? Kapan kita berjanji dengan Allah? Kapan? Kok tau-taunya udah berjanji aja? Kapan perjanjian kita dengan Allah? Lihat di surat 7 Al-A'raf ayat 172. Ya, ketika Allah bertanya kepada ruh. Jadi sebelum ruh itu dibawa masuk ke jasad bayi ya, yang usia 4 bulan di perut ibunya, itu ruh itu udah ditanya duluan. Alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, ruh itu semuanya menjawab kompak, bala, benar. Bala syahidna, dan kami siap jadi saksi. Itulah perjanjian kita kepada Allah. Kita yakin Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Makanya ketika bayi lahir, Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, nggak bawa dosa, nggak kayak ya tetangga yang mengatakan bahwa setiap bayi punya dosa bawaan, sehingga Tuhan harus turun untuk menebus dosanya dan siap untuk dibunuh dan disalib. Itu pemahaman yang salah. Karena Islam mengatakan setiap bayi yang lahir nggak punya dosa, yuladu alal fitrah, dalam keadaan bersih dari dosa. Bahkan ada yang mengatakan fitrah di sini sudah jadi muslim karena sudah meyakini keesaan Allah ya di alam ruh. Mana penjelasan bahwa dia itu muslim sejak lahir? Fa'abawahu. Lanjutan hadisnya. Kedua orang tua bayi inilah yuhawidanihi, merubahnya menjadi Yahudi, au yunassironihi, merubahnya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Kalau nggak dirubah, ya tetap Muslim. Makanya dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya ulama sepakat semua bayi yang lahir dalam kondisi Muslim, walaupun orang tuanya non Muslim, karena mereka sudah meyakini keesaan Allah di alam ruh. Ya. Itu yang disebut sebagai janji ini, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Tapi ternyata janji itu karena dirusak oleh orang tuanya, dirusak oleh lingkungannya, sehingga mereka merubah yang tadinya yakin Allah Tuhan yang satu, akhirnya ada yang nggak percaya dengan Tuhan, ateis. Atau yang tadinya yakin Allah Tuhan yang satu, berubah Tuhannya jadi lebih dari satu. Ya. Makanya Allah tanyakan di sini, siapa mereka yang berpikir negatif tentang Allah? Pertama, orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah, padahal perjanjian itu sudah teguh, sudah jelas. Siapa mereka? Tadi orang-orang yang tidak meyakini keesaan Allah. Maka ditegaskan di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu
ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan nggak boleh banyak. Allahus Samad, Allah Tuhan tempat bergantung, tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Itulah konsep Islam, simple. Jadi jangan ntar jadi Tuhan Bapa, ntar jadi Tuhan Anak, ntar jadi apa. Itu sudah menyalahi perjanjiannya di alam ruh dulu. Di alam ruh ngakunya Tuhan cuma satu. Kenapa sampai sini Tuhannya banyak? Bahkan maaf, ada yang Tuhannya diserupakan dengan binatang, digambar patung, ya. Gambarnya gambar monyet dibilang Tuhan. Ada yang gambarnya gajah dibilang Tuhan. Kan? Betul-betul penistaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah ya sangat murka kepada orang-orang yang ya tidak mengakui keesaan Allah dengan mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrik, yang menduakan Allah, yang tidak mengesakan Allah. Tapi Allah bisa mengampuni dosa selain itu. Ya, jika Allah menghendaki. Sehingga dari ayat ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bisa saja para pendosa besar itu nanti di akhirat nggak masuk neraka. Kenapa? Mendapat syafaat dari Allah. Bisa saja, tapi bisa saja syafaatnya nggak full tapi setengah. Setengahnya ya mampir ke neraka dulu. Ya namanya dosa besar. Yang penting dosanya bukan kemusyrikan, bukan ya tidak meyakini keesaan Allah. Masih ada peluang ke surga. Bahkan nanti di hadis dikatakan ada orang yang tidak beramal soleh sedikit pun, nggak ada amal solehnya, tapi dia masih yakin tentang la ilaha illallah, yakin tentang qul huwallahu ahad. Itulah orang yang terakhir diangkat dari neraka. Udah kayak apaan tahu gosongnya, dia nggak berbentuk karena udah jutaan tahun. Karena kan sehari di neraka sama dengan 1000 tahun. Nah ini nggak tahu nih dosanya berapa banyak. Diangkat dari neraka, kemudian mandikan dulu di telaga, akhirnya dia bersih, baru dibawa ke surga. Lalu dijelaskan di situ, inilah orang yang terakhir yang diangkat dari neraka dan dimasukkan ke surga. Bayangkan nggak ada amal solehnya, tapi dia masih meyakini la ilaha illallah, masih masuk surga, cuma nggak tahu mampirnya di neraka berapa lama. Ya, gitu ya. Nah makanya yang paling parah kalau sudah ya tidak meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, itu yang paling parah. Kenapa? Karena sudah dianggap keluar dari Islam dan ya selamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mari ditekankan di sini yang pertama, alladzina yanquduna ahdallah. Jangan melanggar perjanjian dengan Allah. Ya, kita perbarui terus perjanjiannya dalam sholat, kan ketika tahiyat bacanya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perjanjian lagi. Selesai sholat bilangnya Tuhan banyak. Wah. Nah ini yang bahaya. Makanya kita jangan cuma sekedar baca dalam sholat, tapi paham yang kita baca. Susah Pak Ustadz, banyak sekarang di sosmed, buka aja YouTube, buka aja sosmed yang lain, cari bacaan sholat dan artinya, banyak. Nggak kebuka nih Pak Ustadz, coba lihat paketnya habis kali. Ya, kan ini yang paling penting bicara akidah, dan ini terus ditekankan dalam Al-Quran. Dan terus kita ulang-ulang terus ini tentang ya 2 kalimat syahadat dalam sholat. Ya, dan dalam ibadah-ibadah yang lain. Bahkan ketika mulai sholat pun sudah ada penekanan itu.
Ya, yang baca doa iftitah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, la syarika lahu. Saya ya tidak mau menduakan Allah, Allah tetap satu. Wa bidzalika umirtu, karena itulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk golongan orang-orang Islam. Itu kita janji terus dalam sholat. Kalau dibaca doa iftitahnya, kadang-kadang kagak dibaca, langsung Fatihah, ya nggak apa-apa juga, orang nggak wajib. Tapi ketika kita baca, coba kita pahami, kita renungi yang kita baca itu. Itu bagian dari kita, ya, terus mengokohkan perjanjian dengan Allah di ayat 27 ini. Karena perjanjian yang paling kokoh adalah perjanjian tentang, ya, tentang keyakinan ini. Bagaimana kita meyakini Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Kemudian siap menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Udah, itulah keimanan. Ya. Monggo, ada pertanyaan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perintah Iqra, bacalah katanya. Itu kan katanya Al-Quran belum tertulis gitu, belum. Jadi dipahami, ya ini saya pernah dengar pengajiannya. Jadi bahwa itu perintah untuk membaca Al-Quran, dan waktu itu emang belum tertulis. Tapi sekarang pun katanya bahwa Al-Quran itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Mungkin yang dimaksud katanya yang tidak tertulis itu adalah alam. Iya. Inilah. Mohon pencerahannya Pak. Yang ini yang saya belum. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Lanjut ya. Oke ya. Ada turun ayat pertama Iqra, suruh baca, padahal tulisannya nggak ada. Ada. Kan malaikat Jibril membentangkan tulisan yang 5 ayat itu. Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Rasul mengatakan, ana bi, saya nggak bisa baca. Suruh Iqra lagi sampai 3 kali, dipelukan, lepas, suruh baca lagi. Ya, baru kemudian akhirnya Jibril membacakan itu dan Rasul hafal tapi dengan rasa takut. Kemudian pulang dan minta diselimutin sama istrinya, sehingga turunlah surat Al-Mundathir Al-Muzammil. Ya. Nah, memang ketika ditanyakan Iqra di sini apa? Iqra itu baca itu nggak harus ada teksnya. Karena Al-Quran juga ketika turun kepada Rasul bukan berupa teks, tapi berupa suara. Ya, makanya awal turunnya Al-Quran itu berupa suara. Jibril bacain Quran, lalu diulang-ulang sama Rasul sampai hafal. Kemudian dijelaskan lagi oleh Jibril, ayat ini selipkan di sini, ayat ini selipkan di sini, sehingga yang nyusun Quran pun dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu dari Allah langsung, bukan dari Nabi. Baru setelah Jibril pergi, Rasul manggil sahabatnya, dibacakan ayat tadi, diulang-ulang sampai semua sahabat yang di depannya hafal. Kemudian yang bisa nulis suruh tulis ayat itu. Yang nggak bisa silakan sebarkan dengan suara tadi, sehingga Al-Quran itu tadi bahasanya ada yang hifdzon, dijaga bisudur dengan dada, dengan hafalan, ada yang fissutur dengan tulisan. Ya, baru kemudian nanti dikumpulkannya tulisan di masa Abu Bakar, kemudian di copy paste-nya di masa Utsman dan seterusnya sampai sekarang. Gitu aja ya. Nah, kalau bicara Al-Quran yang alam semesta bukan Al-Quran, bahasanya sunnatullah. Sunnah Allah. Sunnah Allah itu ada 2, ada sunnatullah al-qauliyah, sunnatullah berupa firman Allah, itulah Al-Quran. Ada sunnatullah
al-kauniyah. Sunnatullah berupa ciptaannya alam semesta ini. Cuma zaman sekarang dihilangkan Allahnya. Ya, jadi sunnahnya jadi ini hukum alam. Harusnya hukum Allah yang berlaku di alam semesta. Sekarang semuanya jadi hukum alam. Kenapa ada gravitasi? Ini hukum alam nih. Bukan hukum alam, ini hukum Allah yang berlaku di alam semesta. Karena Allahnya hilang sehingga seolah-olah nggak ada Allah di situ. Dan sekarang pun makin lagi bukan makin hilang lagi. Malahan bahasa biarkanlah semesta yang menentukan. Oh, semesta. Allah yang pencipta semesta yang menentukan, bukan semestanya. Ya kan, sekarang banyak lagu yang tulisannya semesta doang, menghilangkan Allahnya. Khawatirnya itu bahasa orang-orang ateis yang nggak percaya dengan Tuhan, sehingga nanti anak-anak muda begitu menghafalkan, ngapalin lagu-lagu tadi, mereka berpikir bahwa yang ngatur alam ini ya semesta ini, bukan Allah. Ya, tapi biasanya tadi penamaan tadi yang tepat adalah ada sunnatullah, hukum Allah al-qauliyah yang berupa firman-Nya, ada yang sunnatullah, hukum Allah al-kauniyah yang berupa ciptanya yaitu alam semesta. Sekarang Allahnya yang dibuang. Ya, jadi hukum alam. Ini yang bahaya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Oke ya. Oke, ada yang lain? Cukup ya? Berarti saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Yang nanti lanjut lagi di bulan berikutnya. Baik, sama-sama kita doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.